Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan buat video tentang tutorial bagaimana cara menguji langkah-langkah uji independent sample t-test dengan PSPP. Ini saya sudah membuat datanya di Excel. Ini data nilai ulangan matematika, yaitu nilai matematika kelas A dan nilai matematika kelas B yang masing-masing muridnya ada 20 orang. Ini nilai kelas A, ini nilai kelas B. Kita akan menguji independent sample t-test dengan PSPP. Nah, ini saya sudah membuat hipotesis penelitiannya, yaitu H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai ulangan antara kelas A dan kelas B. Kemudian H1, yaitu ada perbedaan rata-rata nilai ulangan siswa antara kelas A dan kelas B. Oke, sekarang saya akan buka PSPP-nya. Jadi pertama kita buka variabel view. Kemudian kita isi variabel pertamanya, yaitu nilai. Kemudian variabel kedua kelas. Jadi nilai kita isi dengan numerik, kelas kita isi dengan numerik. Nah, ini width kita biarkan 8. Nah, yang ini desimal kita isi 2. Ini kelas kita isi 0. Nah, ini label kita isi nilai ulangan. Ini kita isi kelasnya, label kelas. Ini kita perlebar. Nah, ini value label untuk nilai kita tidak usah isi. Nah, untuk kelas kita akan isi. Itu misalnya di sini 1, yaitu kelas A. Kita add 2 kelas B. Oke. Untuk missing values kita isi 0, non. Nah, ini 8 right scale input. Nah, sekarang ini sudah selesai, cukup begini. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, kemudian nilai dan kelas sudah ada. Nah, tinggal kita isikan datanya. Nah, jika datanya sudah kita masukkan seperti ini, data nilai dan kode kelasnya sudah kita masukkan, maka kita klik analyze, compaремents, dan independent sample t-test. Yang kita masukkan nilai ulangan ke test variable dan kelas ke grouping variable. Kemudian kita define groups. Ini kita isi grup 1, kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Nah, ini tadi itu kelas A kita isi 1, kelas B kita isi 2. Continue. Kemudian oke. Maka nah, di sini sudah ada outputnya. Nah, yaitu ini ada nilai ulangan kelas A dan kelas B, itu jumlah sampel dari siswa dari kelas A ada 20 orang, siswa dari kelas B ada 20 orang. Ini rata-rata nilai di kelas A 82,85, rata-rata nilai di kelas B 75,05. Kemudian standar deviasi itu 4,83 untuk kelas A dan 8,97 untuk kelas B. Ini adalah standar error mean untuk nilai untuk kelas A. Standar error nilai ulangan kelas A, standar error mean-nya itu 1,08, dan nilai ulangan kelas B standar mean errornya yaitu 2,01. Ini nanti ini output dari ini uji independent sample t-test pada PSPP yang tadi. Ini karena kita tadi mengaturnya
dua angka desimal, maka nilai desimalnya ada 2. Untuk menentukan hipotesis mana yang akan kita ambil, hipotesis 0 atau hipotesis 1, maka itu jika nilai sig to Thailand lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai ulangan kelas A dan nilai ulangan kelas B. Dan jika nilai ini sig to Thailand kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Untuk menentukan hipotesis pertama, kita tentukan dulu apakah variannya sama atau berbeda. Jadi karena nilai Leibniz test for equality of variance-nya 0,004 kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa kelas A dan kelas B mempunyai varian yang berbeda. Maka nilai yang kita ambil adalah ini, equal variances not assumed. Jadi yang variannya tidak sama. Berdasarkan tabel output independent test, nilai sig to Thailand pada bagian equal variances not assumed yaitu 0,002 kurang dari 0,05. Nah, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, maka terdapat perbedaan rata-rata antara nilai ulangan kelas A dan nilai ulangan kelas B. Untuk mean difference yaitu selisih rata-rata nilai ulangan kelas A dan nilai ulangan kelas B. Karena nilai rata-rata nilai ulangan kelas A lebih besar dari rata-rata nilai ulangan kelas B, maka hasilnya positif. Selisih perbedaan tersebut yaitu pada bagian bawahnya 3,19, selisih bagian bawahnya itu 3,14 dan bagian atasnya 12,46. Nah, nilai T hitung ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, positif jika nilai rata-rata kelas A lebih besar dari nilai rata-rata kelas B, dan negatif jika nilai rata-rata kelas A kurang dari nilai rata-rata kelas B. Nah, jadi untuk menentukan hipotesis, kita juga bisa membandingkan T hitung dengan T tabel dalam uji independent sample to test. Jadi jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan antara kelas A dan kelas B. Ini nilai T hitungnya dan ini nilai T tabel. Jadi karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, jadi hasilnya itu H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai ulangan kelas A dan nilai ulangan kelas B. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.